It is, of course, Indonesia. Indonesia. Fokus kualifikasi Piala Asia U20, Sintayong kesampingkan FIFA Matchday. Sintayong dan jajaran staf pelatih timnas akan kembali disibukkan dengan agenda yang padat. Terdekat, Garuda Nusantara bakal menjalani kualifikasi Piala Asia U20 yang akan bergulir mulai 14 September mendatang. Indonesia sendiri akan menjadi tuan rumah grup di kualifikasi ini dan akan menantang penghuni grup F lainnya yakni Vietnam, Hong Kong, dan Timor Leste. Nantinya akan ada juara grup serta 5 runner-up terbaik yang dipastikan lolos ke putaran final Piala Asia U20 2023. Bertindak sebagai tuan rumah tentu menjadi salah satu modal yang baik bagi Garuda Nusantara. Nova Arianto yang merupakan asisten Sintayong menegaskan timnas Indonesia U19 juga akan melakukan pemusatan latihan dalam waktu dekat. Ex-pemain Persib Bandung itu mengatakan bahwa daftar pemain sudah ada. Dia menambahkan bakal ada beberapa muka baru yang dipanggil dan tidak menggunakan jasa pemain naturalisasi untuk persiapan kualifikasi Piala Asia U20 ini. Di lain sisi, jadwal kualifikasi Piala Asia U20 dan FIFA Matchday yang berdekatan juga masih mengundang pertanyaan para pecinta sepak bola tanah air. Berkaitan dengan hal tersebut, Nova Arianto mengatakan bahwa saat ini fokus pelatih untuk menghadapi kualifikasi Piala Asia U20. Baru setelah itu, skuad Garuda akan menatap FIFA Matchday yang direncanakan melawan Curaçao. Sebagai informasi, kualifikasi Piala Asia U20 2023 rencananya bakal digelar pada tanggal 14 hingga 18 September 2022 yang akan dilangsungkan di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Sedangkan FIFA Matchday melawan Curaçao dijadwalkan 2 kali. Pertandingan itu direncanakan 2 kali pada tanggal 24 dan 29 September 2022 mendatang. Jelang Piala AFF 2022, media Malaysia serukan balas dendam. Baru-baru ini beredar soal kepastian pembagian pot di Piala AFF 2022. Melansir dari akun Twitter @theasianball, penempatan pot Piala AFF 2022 mendatang ini ditentukan sesuai hasil 2 turnamen sebelumnya. Alhasil, 2 juara Piala AFF 2022 edisi sebelumnya yakni Vietnam dan Thailand masuk di pot pertama. Kemudian timnas Indonesia dan Malaysia menyusul di pot kedua. Hal tersebut lantas menjadi sorotan media Malaysia semuanya bola. Media Malaysia tersebut melaporkan bahwa 2 rival tetangga ini tidak bakal bertemu di fase grup. Namun keduanya berpotensi untuk bertemu baik di semifinal ataupun babak final. Jika nantinya berhasil jumpa timnas Indonesia, semuanya pula menyerukan skuad Kim Pan-gon harus membalaskan dendam terhadap anak asuh Sintayong. Sebab di pertemuan terakhir, skuad Garuda berhasil mempermalukan Harimau Malaya dengan skor 4-1. Adapun pengundian grup Piala AFF 2022 ini dijadwalkan pada 30 Agustus 2022 di Bangkok, Thailand. Sedangkan untuk kompetisi direncanakan pada tanggal 23 Desember 2022 sampai dengan 15 Januari 2023. Ajang Piala AFF 2022 sendiri akan menjadi pembuktian bagi Sintayong. Di tahun pertamanya dia berhasil membawa skuad Garuda hingga babak final. Tentunya pada kesempatan kedua ini Sintayong akan mematok target tinggi demi meraih juara. Jika hal itu tercapai, maka itu akan menjadi prestasi bagi sepak bola tanah air. Tampil makin cemerlang, media Slovakia puji Eki Maulana Fikri. Penampilan cemerlang pemain andalan timnas Indonesia Eki Maulana Fikri di Liga Slovakia mendapatkan sorotan dari media setempat.
Menjalani laga kedua bersama klub barunya FC Wiązlaty Morawcie, Egy sukses mencetak assist melawan Rosenborg meski hanya bermain dari bangku cadangan. Egy Maulana Fikri disebut memberikan dampak instan sebagai pemain pengganti. Berawal dari pergerakan dari sisi kiri, Egy mengirim umpan silang lewat kaki kirinya ke kotak penalti. Bola pun disambut sundulan dari Thomas Sorak yang gagal dibendung oleh kiper lawan sehingga skor 1-1. Sayangnya tak berselang lama, FC Wiązlaty Morawcie kembali tertinggal tepatnya pada menit ke-68. Marco Keleman mencetak gol kembali dengan memanfaatkan kelemahan koordinasi lini belakang FC Vion dan akhirnya mencetak gol dan skornya 2-1. FC Wiązlaty Morawcie pada akhirnya terhindar dari kekalahan. Pada menit ke-87, Adam Brandkus mencetak gol penyeimbang lewat sepakan kerasnya dari luar kotak penalti. Kiper Rosenborg gagal menepis setelah bola berbelok arah karena defleksi. Skor 2-2 jadi akhir dari laga tersebut. Bagi Egy, hasil imbang ini terbilang istimewa, sebab dia punya dampak memberikan assist sekaligus umpan pertamanya di Liga. Egy pun lantas mendapatkan pujian setinggi langit dari media asal Slovakia yakni Sportnet. Mereka menyebut jika Egy merupakan Messi dari Indonesia.